Ajalah masalah Caca Reme ini, Bang. Jangan dipersulit. Diam kau. Diam lo. Ya, kita sama-sama yakin dengan kejujuran si Udin bahwa dia yang membeli tanah Haji Royani. Jadi marilah kita ambil uang itu sama-sama, Bang Afifi. Masalahnya, Bang Royani cuma ingat ngejual tanah itu sama Pak Jalal, bukan sama si Udin. Nah, begitu Pak Jalal gua tanya, dia nggak ngaku beli tanah itu. Nah, itu dia, Bang. Awak juga heran. Kenapa bisa gitu, Den? Meneke tehe. Yang lemah ingatan bukan gua, Srol. Jadi rumit begini masalahnya. Yuk, silahkan diminum dulu. Herlina lihat-lihat, nih kampung makin aneh deh ceritanya. Kita sibuk urusan duit puluhan juta, tapi barangnya nggak ada. Nggak pernah kepegang. Sama kayak duit Pak Jalal yang hilang dulu. Mi, ngomongnya yang singkat-singkat aja demi. Lagi pada pusing nih. Nah, jangan-jangan tuh duit masih ada hubungannya sama Pak Jalal tuh. Din, ngaku aja lo. Dapat duit dari mana tuh? Atau duitnya Pak Jalal yang hilang ternyata nggak hilang? Din, uang siapa yang kau belikan tanah Haji Royani itu? Itu duit pinjaman dari teman gua, Srol. Gua jadi penasaran. Din, ransel lu itu apa sih isinya? Ini perlengkapan bayi. Perlengkapan saya, Be. Tumben Pipi rajin bawa pakaian ganti. Ngapa jadi pada nyurigain gua sih? Lebih baik kau buka ransel itu supaya tidak terjadi fitnah atas diri kau, Din. Nggak ada yang bisa ngemaksa gua ngebuka ransel ini. Kagak ada yang bisa ngambil duit sama Bang Royani kecuali sama gua. Gua udah punya perjanjian begitu sama dia. Pi, Mimi nggak suka Pipi dicurigain terus begini. Bukalah, Pi. Ini bukan apa-apa, Mi. Kesiniin nggak tuh ransel? Atau mau gua gebugin kayak kemarin lu? Hah? Cepat! Lo ngeledek gua lo? Hah? Kagak takut sama gua nih anak nih. Sini. Main-main sama gua lo. Allahu Akbar. Masya Allah. Kelapa? Emang iya. Hilang lagi duit gua. Ini ada apaan nih? Pada bergelimpangan gini. Bapak, Oli memilih Bapak. Ini anak emang bener-bener ya. Oli ikhlas memilih Bapak. Salam dari Loli, Bapak Presiden. Loli, bangun Loli. Mana tangan itu? Loli, bangun Loli. Bangun. Astagfirullahaladzim, Bapak. Lihat yang bener. Ibu.
Loli kok ada di sini? Gimana caranya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun, bangun. Duit siapa ini 300.000? Pada nyenyak ya boboknya, ah? Oh, Pak Jalal. Silakan masuk, Pak. Hati-hati di jalan. Kabarin ibu kalau udah sampai rumah. Iya, Bu. Loli pamit pulang dulu ya, Pak. Yeah. Nanti kalau Loli udah sampai rumah, Loli SMS Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf. Loli lupa tadi belum nyiapin air anget buat mandiin Bapak. Buat mandi, maksudnya buat mandi Bapak. Gak usah. Dengarkan Pak Jalal bicara. Jadi, saya sebagai salah satu pengurus musola mau menawarkan. Ente bertiga pengen punya warga yang akhlaknya baik kan? Sudah tentu, Pak. Maka, biarkan musola yang membimbing mendidiknya. Kasih saya dan pengurus yang lain legitimasi untuk mengajak warga sholat wajib di musola. Apa hubungannya dengan akhlak? Kebiasaan sholat berjamaah insya Allah mempererat persaudaraan. Antar warga akan saling peduli. Juga akan banyak informasi dan pencerahan agama yang bisa membaguskan akhlak. Kalau sebuah masyarakat yang sudah baik akhlaknya, polisi dijamin nganggur. Insya Allah. Siap, Pak. Bagus sekali ya nasihatnya Pak Jalal. Bagus, Mbak. Justru itu bahaya. Bahaya gimana? Kalau masyarakatnya baik, bagaimana kita bisa cari duit? Tapi tenang, saya selalu punya akal. Kenapa sih selalu ada perempuan yang pasang badan untuk membela suamiku? Kamu jangan berprasangka buruk dulu, Ai. Apa yang dilakukan Heli itu reaksi wajar orang kantor, bukan perempuan. Kalau Mas jatuh, aku pasti akan ikut jatuh. Kalau Mas bangkit, Heli pasti ikut ngebantu ngedorong. Gila, heroik banget. Pesan makanan enak kali ya, Ai. Kamu mau makan apa? Nggak nafsu, kamu aja makan biar selalu sehat untuk membela siapapun. Astagfirullahaladzim, kenapa harus selalu begini sih? Ya kamu jawab dulu pertanyaanku, kenapa sih selalu ada perempuan yang pasang badan untuk membela kamu? Nasi putih anget, telur ceplok, pakai ebi, enak banget tuh, Ai. Sam,
Itu menu favoritku yang cuman aku akan nikmati sama kamu. Ih, jawab. Ai, aku itu sudah memilih istri kamu. Jadi nggak ada lagi yang harus aku buktikan. Jadi nikmat mana lagi yang akan aku dustakan? Zam, amit-amit deh ya. Semoga anak kamu nggak mirip sama kamu deh. Ai, lihat aku. Nggak mau. Lihat cinta kamu ini. Enggak. Lihat suami kamu. Walau aku kacau dalam badai dan beribu tangan mengulur untuk menolongku, aku lebih memilih tenggelam dan mencari yang mana tangan kamu. Bener. Sip. Si Udin gimana sih, Mah? Katanya papa yang disuruh ngurus duitnya di Haji Royani. Sekarang malah dia nyuruh mantan mertuanya juga. Ya nggak apa-apa lah, Pak. Mudah-mudahan usahanya Bang Vivi berhasil dan uangnya bisa diselamatkan. Amin, ya robbal alamin. Insya Allah berhasil. Apa sih yang nggak mungkin? Mama seneng banget lihat semua permasalahan bisa terselesaikan dengan manis. Papa juga. Papa kantor dulu. Jangan lupa bawa goloknya ya, Pak. Siap. Selamat mencuci, Mama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah. Nah itu yang Mama pikirin, Pak. Kita nggak jadi dapat komisi dong. Kapan kita bikin rumahnya? Insya Allah, Mah. Masih banyak rezeki dari tempat lain. Kan Allah Maha Kaya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa sih Om Wi perlu tahu kalau Mama masih bisa hamil? Emangnya kenapa? Siapapun yang akan menjadi suami ibu berhak tahu potensi ibumu, Zam. Ya sebetulnya Om Wi juga nggak berharap ataupun menyangka kalau Mama masih bisa hamil di usia yang sekarang ini. Jadi apa nggak lebih baik Om Wi nggak perlu tahu, jadi nggak terlalu berharap dan itu juga jadi nggak terlalu berat untuk Mama. Terus ngapain? Tiap bulan ibu harus menyembunyikan informasi penting dari suaminya. Emang bisa hidup kayak gitu? Ay, kamu kan tahu sendiri, kehamilan di usia seperti Mama itu kan riskan banget. Ya tinggal dibicarain ke dokter. Apa Mama masih perlu punya anak lagi? Astagfirullahaladzim, istighfar suamiku. Nah, aku cuman kasihan, Ay, khawatir. Ya tapi jangan bilang kayak gitu dong. Emangnya kamu pengen tentang takdir Allah? Setiap anak itu butuh dilahirkan walaupun dari rahim seorang pelacur. Ini bukan cuma tentang ibu, Zam, tapi ini juga tentang anak. Kehamilan dan kelahiran itu sama-sama berbahaya untuk Mama. Dan keselamatan si ibu jauh lebih penting karena hidupnya jauh lebih lama. Kalau bayi yang dikandung itu ternyata bayi istimewa, gimana? Dari segi sejarah, mana yang lebih penting? Nabi utusan Allah atau ibu yang melahirkannya? Dua-duanya penting lah. Nyatanya, satu-satunya ibu dari para nabi dan rasul yang dapat menyeimbangi kemuliaan anaknya adalah Siti Maryam. Ia masih bisa diperdebatkan sih. Tapi dari sekian banyak para ibu nabi-nabi dan rasul, mereka nggak gitu banyak diperceritakan. Padahal mereka sama-sama mengandung dan melahirkan seperti perempuan manapun. Tapi Allah lebih banyak menceritakan anak dari para ibu itu. Kadang anak lebih penting daripada ibu. Dari segi sejarah,
Tapi kalau dalam hubungan darah, tetap sumpah dan doa yang terbaik ada di sini. Sama bapaknya juga dong. Haram dan halalnya nafkah yang diberikan kepada anak dan istri, rahasianya suaminya yang pegang. Masya Allah, kok bisa ya? Masa sih? Di dalam lemari selama 2 tahun tersimpan pakaian-pakaian yang tidak dipakai. Apa sih kita? Males ah. Mama gak mau terlibat dengan debat-debat harian kalian. No way. Cewek mana tuh? Bisa bahasa Latin kan? Iya, apaan sih? Biasa aja, kenapa sih? Aduh, Mama ini capek deh ngelihat cara kalian itu berkomunikasi. Itu kamu juga. Kenapa sih handphonenya nggak langsung aja diangkat, Zam? Ini dari Om Wijoyo, Mama nggak usah bersuara, oke? Assalamualaikum, Om. Iya, Om. Loh, iya, kan saya janjinya 2 atau 3 hari lagi saya ngasih jawabannya. Iya, Om. Mama, tadi sih ada, Om. Iya. Oke, Om. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sabaran banget sih tuh orang. Mama tuh jadi ngeri deh sama dia. Ma, Azam juga stres nih. Ini apa kata Azam? Mama ikut kan? Iya, Zam, bawel. Loh, masalahnya itu berarti Mama harus menanggung sebuah konsekuensi dari sebuah pernikahan yang Mama takutkan, yaitu mengandung. Kalau itu sih bisa dibicarain aja sama Om Wi, Bu. Ibu itu kenal sama dia. Dia itu bukan pencinta sejati. Dia lebih mencintai anaknya dibandingkan dengan ibu si anak. Kalau sampai dia tahu ibu masih bisa hamil, bisa-bisa dia minta ibu untuk hamil. Ih. Kalau Bang Jack? Apa sih urusannya sama dia? Kayaknya dia nggak gitu-gitu banget deh sama anak. Aduh, ini urusannya panjang lagi deh. Udah, pusing. Hamil lagi aja lagi, Bu. Ayah juga penasaran mau lihat adiknya Azam. Bosen kalau sama kakaknya mulu. Aneh aja. Oke deh. Pasti rese deh. Adi, turun, sini. Turun dulu, sebentar. Apaan, Pak? Tanggung nih.
Saya udah di atas. Oh, masa saya yang harus nyusul kamu ke sana? Turun. Ini masalah penting. Lebih penting dari kelapa mudamu. Aja. Ada apa Pak RW? Saya cuma mau nanya, kontrak kamu dengan agama Islam masih panjang atau sudah habis masa berlakunya? Apa maksud Bapak? Kok nanya gitu? Soalnya dibilang Islam, tapi lu nggak pernah kelihatan di masjid atau musola. Emangnya saya harus pamer, Pak? Bukan soal pamer, bro. Musola kita sepi nih. Kalau semua orang Islam low profile kayak lo, nggak mau sholat di masjid dengan alasan nggak mau pamer, mending rubuhin aja tuh masjidnya. Iya. Terus saya mesti gimana? Ya jangan naik-naik pohon terus dong. Sekali-kali hiduplah di darat seperti manusia lain. Jangan menghina begitu dong. Loh, sampean yang menghina diri sampean sendiri. Dengan lebih banyak hidup di pohon daripada di atas sajadah. Padahal cuma disuruh sholat berjamaah. Kalau sampean muslim, sampean juga kena tugas menghidupkan masjid. Itu perintah Rasulullah dari zaman dulu kala. Resek. Cuma nyuruh sholat di masjid aja, sampai nurunin orang dari pohon. Gue mesti naik lagi nih. Kenapa? Mau pipis? Bukan. Duh, kok lupa sih? Mau balik ke kantor? Enggak. Pokoknya penting. Apa ya? Pokoknya ada hubungannya sama tukang besi. Tukang besi? Tukang besi. Emangnya kamu pesan apa sama tukang besi? Pagar? Udahlah, lupain. Tukang besi. Kayaknya aku kenal deh. Orangnya agak tinggi gitu kan? Emangnya tinggi? Kayaknya segini aku deh. Oh. Terus kamu kenapa sama dia? Janjian sama tukang besi itu? Duh, bukan gitu. Kalau nggak salah, aku dan tukang besi. Kok tukang besi sih? Pak, kita es kelapa ya. KPK. Ya ampun, KPK. Gitu aja lupa. Apa hubungannya sih KPK sama tukang besi? Dara kalau dengar nama KPK, bayanganku ruang tahanan. Banyak jeruji besinya. Dan jeruji-jeruji itu pasti dibuat dan dipasang sama tukang besi. Walah, Dara gombal. Kirain apaan. Terus kenapa dengan KPK? Astagfirullahaladzim. Udah lama nggak zikir begini nih. Gampang lupa. Urusan kantor?
Bukan. Siapa lagi tuh? Assalamualaikum. Ayo, Dara. Waalaikumsalam. Maaf Mas Azam, Dara ganggu nggak nih? Atau nanti aja? Enggak apa-apa. Ada apa? Harusnya tadi pagi Dara langsung kasih tahu, tapi Dara, kamu nggak usah bertele-tele. Kasih tahu aja. Kamu mau ngabarin apa? oh iya, bentar Mas. Bagi saus sama sambal. Pakai sambal. Dara. Anu Mas Azam disuruh datang ke KPK. Hah? Kapan? Bisa kapan aja Mas. Yang penting masih bulan ini. Soal Pak Setio yang Dara kasih tahu ke Mas Azam semalam. Saya yang ngasih tahu kamu. Ini orangnya nelpon atau ngirim surat? Ngirim surat, Mas. Kok belum sampai ke saya? Suratnya ada di meja saya, Mas. Maaf, soalnya kalau di tempat lain suka hilang. Astagfirullahaladzim. Mending Mas Azam datang hari ini atau besok. Kenapa? Karena seingat Dara harusnya datang kemarin. Astagfirullahaladzim, Dara. Ini kamu ini gimana sih? Maaf, Mas. Soalnya... Halo? Halo? Mas Azam? Ya, dimatiin. Sebetulnya ada apa sih? Gue takutnya Mas Azam kesangkut kasus temennya dan dipenjara. Oh gitu. Mau saus lagi nggak? Tadi segitu. Udah deh. Sini aja. Panggilan. Di antara kita berenam ini, udah ada yang pernah masuk gereja belum? Apa? Waduh. Umar bin Khattab pernah masuk gereja sebelum penaklukan Palestina. Umar bin Khattab pernah masuk Kristen? Masuk ke dalam gereja, Pak. Bukan pindah agama. Bahkan beliau disuruh sholat di situ, tapi beliau tidak mau karena khawatir akan ditiru oleh umat. Umat Islam dan umat Kristen juga pernah beberapa kali tuker tempat ibadah. Yang tadinya gereja jadi masjid, yang tadinya masjid juga jadi gereja. Oh, rukun ya? Mungkin bukan rukun, Pak. Kadang banyak gedung yang nggak berfungsi lagi. Gereja-gereja di Amerika banyak yang dibeli sama umat Islam, terus dijadikan masjid. Begitu juga sebaliknya. Musola Mungil atau Taufik yang lucu ini, kalau sepi-sepi begini terus, bukan nggak mungkin bisa jadi gereja loh, Pak. Malah mungkin. Jumlah umat Islam kan lebih banyak. Tapi kelihatannya sedikit, Pak. Satu saf dalam sholat wajib saja seringnya kurang dari 10 orang. Pada kemana mereka ya? Pada mancing kali. Nah, mending Pak RW tanya aja sama diri sendiri dulu. Makanya kalau nggak pengen musola ini berubah fungsi, kita harus memperbanyak orang-orang seperti Mas Roy. Yang rajin ibadahnya, rajin juga ngerawat musola ini. Jadi gimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Ya kalau nggak mau kehilangan agama ini, ya pegang yang benar.
Seluruh warga harus dilibatkan. Saya minta Kita, bukan saya. Kita. Kita minta Pak RW perintahkan jadwal perawatan musola untuk seluruh warga muslim seperti jadwal ronda, Pak. Paham? Kata-kata terakhir itu dicabut. Nggak enak dengarnya. Oke, dicabut. Gue kok pesimis ya? Perintah Allah aja dicuekin. Apalagi perintah Pak RW. Iya. Pada besar-besar nyalinya ya. Saya salut. Bukan pada besar nyalinya, Pak. Pada bodoh. Kita menyampaikan perintah Allah aja, Pak. Bukan mengambil alih perintah itu sendiri. Masa perintah Allah mau dikudeta? Roy. Sini sebentar. Iya, Pak RW. Apa yang membuat sampean rajin beribadah di sini dan mau merawatin musola ini tanpa insentif sama sekali? Ini udah pertanyaan yang kesekian kalinya yang dilontarkan ke... Jawab. Saya pengen meninggal di musola ini, Pak. Waduh, ini tempat ibadah, Roy. Bukan tempat kematian. Maksudnya, ini tempat yang baik untuk meninggal, Pak. Orang kalau meninggal di musola, mestinya lagi beribadah. Bukan lagi main gaple, Pak. Rasulullah itu wafatnya di mana? Di rumah. Kalau begitu saya ikut Rasulullah. Meninggal di rumah saja. Meninggal di mana aja, asal dalam keadaan husnul khotimah, itu yang terbaik. Nah, gimana mau husnul khotimah? Kalau hubungan sama Allah aja nggak baik. Oke. Pak Yos dan Hakim. Mulai besok berlakukan ronda musola. Bikin daftar dan juklaknya. Mengenai pembiayaannya. Jangan. Nggak ada biaya, Pak. Nggak pakai. Nggak ada hubungannya sama duit. Wah. 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 Ya Allah, ya Robbi. Kenapa masalah saya selalu bertubi-tubi begini? Siapa yang ngambil duit saya dari ransel, ya Allah? Urusan saya sama Haji Royani belum beres. Sekarang saya dipanggil Ustadz Ferry. Pasti gue mau dibantai. Aduh. Din, lu nggak masuk, Din? Ntar aja. Udah dah, Pak Ustadz di dalam aja. Lu udah makan? Belum. Ayo bareng, makan enak nih. Seenak-enaknya makanan Ustadz. Paling-paling tahu, tempe, ikan asin, sama sambal dah. Udah dah, Pak Ustadz makan duluan. Ya, diajak senang nggak mau. Halo. Buruan. Gue bakal dibantai nih Ustadz Ferry. Iya. Yaudah, yuk. Nggak bisa dibohongin mah. Udin tahu kita nggak pernah makan besar. Ya udah kita makan dulu. Perasaan mama demen banget nyebut kata kita. Sesuatu ya. Sesuatu banget dong, biar kita ngiket terus. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan suka lirik-lirik gitu ah. Ntar papa jatuh cinta lagi. Jatuhnya sakit nggak? Selama obatnya masih ada di depan mata, nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gua pasti disalah-salahin karena menyuruh mantan mertua gua ngurusin duit gua dari Haji Royani. Ya udahlah, kau dengarkan aja omelan dia. Nanti biar awak yang jawab. Gua selalu sopan. Ya tapi sopannya pakai standar Republik Indonesia lah. No problemo. Selama ada lu di sisi gua aman. Din, seharusnya kau itu lebih dewasa lah untuk menangani sendiri masalah-masalah macam ini. Nanti cemana kalau awak pergi jauh? Gua akan tahan dulu masalah itu. Nunggu sampai lu pulang. Seandainya kalau awak tak pulang lagi cemana? Paling enggak lu ngedoain gua dari jauh kan? Ya iyalah Din. Tapi seandainya kalau awak meninggal, cemana pula? Gua akan jauh-jauh dari masalah itu. Karena gua nggak bakal ada yang belain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang satunya? Yang satunya punya mulut enggak? Assalamualaikum. Jelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling-paling dah kalau punya murid militer. Lawan mulu.